Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Swasti Maharani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang query pada database serta penerapannya. Nah, query pada database itu yang pertama ada di DL, di mana artinya Data Definition Language. Nah, terdiri dari query create, alter, dan juga drop. Kemudian ada DML atau Data Manipulation Language. Nah, itu ada insert, update, delete, dan select. Kemudian ada aggregation, itu query-nya contohnya seperti order by, count, sum, min, max, average, group by, join, dan query-query lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penerapan query ini akan kita bahas berikutnya. Nah, langsung saja kita pada penerapan penggunaan query database ini. Nah, di sini saya akan membuat sebuah database sederhana untuk sistem laundry. Nah, di sini saya tampilkan sedikit tabel-tabel yang akan saya buat nanti, serta data-data yang akan saya masukkan ke dalam database-nya. Oke, langsung saja kita pada software untuk membuat database. Nah, di sini saya menggunakan software SQLiop untuk membuat database. Nah, yang pertama kita harus membuat database-nya dulu. Jadi, query yang akan kita gunakan untuk membuat database adalah query create. Jadi, query-nya seperti ini. Create database. Kemudian kita ketikkan nama database yang akan kita buat. Di sini saya membuat DB Laundry. Nah, kemudian kita blok query yang akan kita jalankan dan di-execute. Oke, sudah sukses. Berarti kita sudah berhasil membuat database laundry-nya. Nah, di sini juga kita bisa lihat. Kita refresh dulu. Nah, sudah muncul database laundry. Selanjutnya, untuk melanjutkan pembuatan database ini, kita perlu menggunakan database-nya dulu. Menggunakan query use, kemudian nama database-nya, yaitu DB Laundry. Block dan execute. Oke, sudah sukses. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan pembuatan tabel-tabel pada database. Nah, untuk membuat tabel, kita masih menggunakan query create. Jadi, query-nya create table. Kemudian nama tabelnya, saya membuat tabel karyawan, kurung buka, kemudian kita akan mengetikkan nama-nama kolom apa saja yang akan ada di tabel karyawan ini. Nah, yang pertama saya membuat ID karyawan. Data integer dengan length 11, saya set dengan not null. Nah, jadi arti not null ini, ketika kita nanti mengisikan data pada ID karyawan, kolom ID karyawan ini tidak boleh kosong. Jadi harus terisi semuanya. Nah, saya set juga dengan auto increment, yang artinya nanti pada pengisian data, misalnya kita lupa mengisikan data pada ID karyawan ini, pada kolom ID karyawan, itu nanti akan langsung terisi karena kita menggunakan auto increment. Seperti itu. Kemudian kita set dia sebagai primary key. Nah, koma, lanjutkan ke nama kolom berikutnya. Di sini saya buat nama varchar 20, alamat, dan telepon. Nah, sudah semua nama kolom saya buat, kemudian kita pilih dengan kurung tutup. Kita blok query-nya yang akan kita jalankan, lalu execute. Sudah sukses. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan tabel berikutnya. Masih menggunakan query yang sama, yaitu create tabel. Buat nama-nama kolomnya, di sini ada ID pelanggan. Saya set juga dengan not null dan auto increment. Dan sebagai primary key. Koma berikutnya.
Kita execute. Nah, sudah sukses. Lanjut lagi ke tabel berikutnya. Cucian masuk atau CM. Ada ID-nya, CM. Ada quantity, integer mungkin, dan tanggal. Beritanya date. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah relasi antara tabel CM ini dengan tabel pelanggan. Nah, di sini ID pelanggan ini akan saya jadikan foreign key. Dengan query-nya yaitu foreign key, di bawah ya, foreign key, kemudian nama kolom yang akan kita jadikan foreign key yaitu ID pelanggannya. Kemudian reference ke tabel yang mana akan kita jadikan relasi, yaitu tabel pelanggan. Di bagian kolom ID pelanggannya. Nah, kemudian saya akan set di sini dengan restrict, on delete restrict. Nah, jadi artinya on delete restrict itu ketika kita nanti menghapus data pada tabel parents, yaitu tabel pelanggan yang menjadi tabel parents-nya, itu tidak bisa karena di tabel child atau tabel CM ini yang menjadi tabel child-nya, data tersebut masih ada. Jadi kita harus terlebih dahulu menghapus data pada tabel child-nya. Baru nanti data di tabel parents itu akan terhapus jika menggunakan restrict. Nah, kemudian saya set lagi on update cascade. Nah, apa artinya on update cascade? Jadi, nanti ketika kita mengupdate atau mengubah data, itu pada tabel parents, kita mengubah data, maka pada tabel child, data tersebut juga akan berubah. Namun, ketika kita mengubah data pada tabel child-nya, di tabel parents tidak akan berubah. Itu jika kita menggunakan cascade. Nah, di sini juga bisa sebenarnya menggunakan on delete cascade atau on update restrict, itu bisa saja tergantung nanti kita keinginan kita untuk membuatnya. Nah, sebenarnya antara restrict dan cascade ini sama-sama fungsinya fungsi dasarnya untuk menyeimbangkan datanya atau mensinkronkan antara tabel-tabel yang datanya itu berelasi gitu. Oke, segitu. Lalu kita lanjutkan lagi query-nya. Dengan kurung tutup. Lalu kita execute. Oke, sudah sukses. Lanjutkan ke tabel berikutnya. Tabel cucian keluar. Ada ID-nya. ID CK. Nah, di sini saya juga akan membuat relasi dengan tabel cucian masuk dengan membuat foreign key yaitu ID CM-nya. Foreign key ID CM reference dengan tabel CM di ID CM-nya. Dan di sini juga sama akan saya set dengan on delete restrict dan on update cascade.
Oke, sudah sukses. Dan tabel terakhir, yaitu tabel transaksi. ID trans. Di pelanggan, kemudian ada ID CK. Tanggal saya gunakan datanya date time dan harga. Nah, kemudian di sini saya juga membuat relasi dan menjadikan ID pelanggan sebagai foreign key, ID CK juga sebagai foreign key. Saya set juga on delete restrict dan on update cascade. Kemudian koma dan foreign key selanjutnya yaitu ID CK. Oke, sudah. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang saya ingin menambahkan satu kolom lagi di tabel transaksi. Nah, untuk menambahkan tabel atau menambahkan kolom pada suatu tabel itu kita bisa menggunakan query alter. Nah, jadi query-nya seperti ini. Alter tabel. Kemudian kita ketikkan nama tabel tempat kita ingin menambahkan kolom baru, yaitu tabel trans. Kemudian add. Nah, apa yang akan kita tambahkan? Saya akan menambahkan kolom. Kolom itu kolom status. Jadi langsung kita tuliskan di sini kolom nama kolomnya yaitu status. Status. Kemudian langsung kita set tipe datanya. Varchar 10. Nah, langsung kita execute. Oke, sudah sukses. Nah, sekarang kita ingin melihat tabel-tabel yang tadi setelah kita buat. Kita bisa menggunakan query show tables. Nah, ini tabel-tabel yang tadi setelah kita buat ya. Oke, ada tabel CK, CM, karyawan, pelanggan, juga trans. Nah, tadi kan kita ingin menambahkan kolom baru nih di tabel transaksi. Kita ingin melihat kolom-kolom tadi. Kita bisa menggunakan query describe. Text, nama tabelnya, trans. Nah, terlihat. Nah, di sini sudah nambah status. Oke. Nah, ada juga misalnya kita ingin menghapus tabel atau menghapus database. Kita bisa menggunakan query atau drop. Drop misalnya tabel. Kita akan hapus tabel, drop tabel, nama tabelnya, misalnya tabel karyawan. Nah, ini kita execute. Wah, ada error. Oh iya, lupa.
ini harusnya ada drop table. Oke, sudah sukses. Nah, kita lihat lagi tabelnya yang tadi, karena sudah kita hapus, maka masih ada. Kita show tabel. Nah, tabel karyawan sudah hilang. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan drop. Drop juga bisa untuk menghapus database, misalnya drop database, nama database-nya. Nah, sebelum itu ini saya kembalikan dulu tabel karyawannya. Saya buat lagi. Ini tinggal kita execute aja. Query tadi, query untuk membuat tabel karyawan yang tadi. Nah, sudah sukses. Sekarang udah muncul lagi nih. Ini kita bisa lihat. Tabel karyawan udah kembali lagi. Oke, sudah ada lagi ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan data-data ke dalam tabel yang telah kita buat tadi. Tapi sebelumnya tadi saya sudah sempat mengisikan beberapa tabel dengan data-datanya. Nah, sekarang kita akan mengisikan data ke dalam tabel cucian keluar. Nah, jadi untuk menambahkan data atau masukkan data ke dalam tabel, itu kita menggunakan query yang namanya insert. Nah, jadi query-nya itu seperti ini. Nah, insert into, kemudian kita ketikkan nama tabel yang akan kita masukkan datanya, yaitu tabel CK. Nah, kemudian kita tuliskan atau ketikkan nama kolom-kolom apa saja yang ada dalam tabel CK berurutan dari awal. Ini kita buka dulu ya. Nah, ini tabel CK, ada ID CK, ID CM, dan tanggal. Itu berurut kita tuliskan di sini atau ketikkan ID CK, kemudian koma, ID CM, tanggal, kurung tutup. Nah, kemudian kita akan masukkan datanya, yaitu values. Kita ketik values dulu. Values, apa datanya? Kurung buka. Kalau data yang pertama yang akan kita masukkan berurutan ya, dari ID CK, ID CM, kemudian tanggal. Nah, berurutan dari ID CK, soalnya ID CK-nya 1, koma, ID CM-nya 1, tanggalnya, tanggal 24 bulan 12. Nah, kita ketikkan dulu tanda petik ganda. Kemudian mulai dari tahun 2021, soalnya bulannya sekarang, dan tanggal 24. Kurung tutup, tanda petik ganda, kurung tutup. Nah, kemudian kita execute. Oke, sudah sukses. Kita lihat tabelnya. Kita refresh dulu ya. Nah, sudah muncul data yang pertama kita masukkan. Nah, kita juga bisa masukkan data tuh seperti ini. Tanpa menyertakan nama kolom-kolom ini. Tanpa ini juga bisa. Ini kita ubah dulu, kita masukkan data yang berikutnya. 2, EDCM-nya kita gunakan juga 2, dan tanggalnya, nah misalnya tanggal sekarang, atau tanggal saat kita masukkan data itu sekarang gitu. Kita bisa menggunakan query namanya now. Jadi gak perlu kita repot-repot ngetik tanggal, cukup ketikkan now, kurung buka, kurung tutup. Nah, seperti itu. Ini kita jalankan. Oke, sudah sukses. Kita refresh. Nah, sudah. Tadi lihat sini ada warning. Nah, itu karena tadi saat membuat tabel, tanggal ini saya set dengan date. Nah, sedangkan kalau now, itu dia bakal otomatis untuk memasukkan tanggal serta waktunya. Nah, di sini kan saya hanya menggunakan tipe data tanggal. Jadi dia akan muncul warning. Seperti itu. Tapi itu tidak masalah sebenarnya. Nah, lanjutkan lagi data yang berikutnya. Kita copy saja. Kita ganti jadi 3. Jadi CM-nya 4. Nah, sudah. Refresh. Oke. Satu lagi datanya.
Oke, sudah. Nah, sudah. Berikutnya, kita akan masukkan data ke tabel transaksi. Query-nya masih sama. Kita buka dulu ya tabel transaksi. Nah, ini. Insert into. Kemudian nama tabelnya. Kita langsung saja pakai values ya. Tidak perlu lagi mengetikkan nama kolom-kolomnya. Values. Nah, tadi kan kita ini satu persatu nih untuk memasukkan datanya. Nah, untuk sekalian, atau sekaligus kita masukkan datanya, kita bisa dengan query seperti ini. Soalnya, masukkan dulu data yang pertama, tetap berurut ya dari ID trans, ID pelanggan, ID CK, tanggal, harga, kemudian status. Karena di sini ID transnya 1, ID pelanggannya 1, ID CK-nya 1, kemudian tanggal, soal kita ketikkan biasa tanggalnya. Nah, tadi di sini kan saya set dengan menggunakan datetime untuk tanggal yang di tabel transaksi. Jadi kita tambahkan juga waktunya, misalnya sekarang dari jam 11, menitnya 25, kemudian detiknya misalnya. Nah, kemudian koma, lanjutkan ke data berikutnya, itu harganya 6.000, dan statusnya, tanda petik ganda dulu, lunas. Kurung tutup. Nah, kita bisa langsung masukkan data berikutnya, tinggal koma, kemudian kurung buka lagi. Saya tulis di bawah ya. Masukkan lagi dari awal, misalnya 2. Tanggalnya bisa kita gunakan now, harganya 9.000, dan statusnya bon misalnya. Oke, data berikutnya, 3. Nah, data yang berikutnya itu ada 4, 1, 4. Now, oke. Udah. Ini kita execute. Sudah semua datanya dimasukkan. Nah, sudah sukses. Kita lihat tabelnya. Refresh dulu. Oke, sudah masuk semuanya. Dan jam-jamnya. Nah, untuk memasukkan data, itu dia. Kita menggunakan insert. Nah, kemudian, sekarang nih, misalnya kita akan mengubah data. Dari status yang lunas ini, status yang bon ini, kita ubah jadi lunas. Nah, untuk mengubah data yang sudah ada gitu, kita menggunakan query yang namanya update. Jadi query-nya seperti ini. Salah nih. Di sini ya. Update, kemudian nama tabel yang akan kita update. Ini adalah tabel trans, kita akan update trans. Kemudian kita set apa yang akan kita ubah. Kan kita akan mengubah statusnya ya. Status yang ID2 ini, yang bon ini jadi lunas. Set status sama dengan petik ganda lunas. Nah, seperti itu. Kemudian coba kita execute. Refresh dulu. Nah, semuanya berubah nih yang bon jadi lunas. Padahal kita cuma ingin merubah yang ID transnya 2. Tadi yang ini, kita inginnya
tetap bond gitu kan. Di sini saja yang berubah. Nah, jadi kita kembalikan dulu ini. Buat ini aja. Oke. Kita jadi akan merubah ini aja nih. Ini aja. Jadi di sini kita tambahkan penentunya. Kita kasih tahu dia di mana kita akan berubah secara spesifik gitu. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya where. Where atau parameternya gitu di mana. Kita gunakan ID trans sebagai penentunya. Where ID trans sama dengan 2 misalkan. Ini kan yang ID transnya 2 yang akan kita ubah statusnya jadi lunas. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, berubah kan? Hanya satu ini saja berubah. Nah, seperti itu. Nah, untuk where, di sini kan saya menggunakan ID trans. Kita juga bisa menggunakan ID pelanggannya, ID CK atau tanggal, harga, dan sebagainya. Itu bisa. Kemudian sekarang kita misalnya ingin merubah ini lagi menjadi bond. Kita gunakan misalnya where yang parameternya berbeda ya. Kita coba. Nah, ini kita copy dulu. Ini kita jadikan bond lagi. Yang mana akan kita ubah yaitu yang ini. Nah, jadi parameternya kita bisa menggunakan selain edit trans itu, kita juga bisa menggunakan yang lainnya. Contohnya harga. Harga yang lebih besar daripada 6.000 kan? 9.000 kan di sini harganya. Lebih besar daripada 6.000. And kita juga bisa menggunakan and di sini atau bisa menggunakan or. Nah, seperti itu. Jadi saya di sini menggunakan and. Dan harganya itu lebih kecil dari 12.000 kan? Nah, kita buat di sini 12.000. Coba sekarang kita jalankan. Udah sukses, lihat tabelnya, refresh. Nah, berubah lagi jadi bond. Seperti itu. Jadi ini kita bisa menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari, dan juga bisa menggunakan and atau or di dalam penggunaan where. Nah, selanjutnya kita akan menghapus data misalnya. Kita akan menghapus data di tabel cucian masuk. Nah, kita akan menghapus data yang ini. Nah, untuk menghapus data yang sudah ada itu, kita bisa menggunakan query yang namanya delete. Jadi, query-nya delete, kemudian from tabel mana yang akan kita delete datanya. Itu tabel CM. Kemudian, kita kasih dia penentu, yang mana harus dihapus. Jadi, kita pakai where. Where misalnya ID CM-nya 5 kan di sini. ID CM sama dengan 5. Kita juga bisa menggunakan or misalnya di sini. Or quantity-nya 1. Nah, coba. Sukses, kita lihat tabelnya. Oke. Sudah terhapus. Nah, misalkan kita akan menghapus data di tabel CK. Coba ya, kita lihat dulu tabel CK. Nah, kita akan menghapus yang ini nih. Yang ID CK-nya 1. Coba ya. Jadi query-nya sama yaitu delete from tabel CK where ID CK-nya dengan 1. Nah, sekarang kita coba. Nah, sini terdapat error. Nah, kenapa error? Karena tabel CK ini merupakan tabel parents dari tabel transaksi. Tadi kan kita membuat hubungan di sini, di tabel transaksi. Ini ada ID CK sebagai foreign key-nya. Dan tabel CK ini adalah tabel parents. Nah, tadi kita nge-set bahwa on delete itu restrict. Yang artinya, kalau kita menghapus data di tabel parent itu tak bisa selama data itu masih ada di tabel child. Itu tabel transaksi, jadi tabel child-nya. Jadi kita harus menghapus dulu nih data yang ada di tabel child ini. Baru kita nanti bisa menghapus data yang ada di tabel parents-nya, tabel CK-nya. Coba ya, kita hapus dulu sini.
delete from tabel trans where edit trans misalnya edit trans dengan 1 n, kita bisa gunakan n juga di sini, id ck sama dengan 1. Nah, di sini sudah terhapus. Kita lihat dulu tabel transaksinya. Nah, sudah hilang kan datanya. Sekarang kita coba hapus yang ada di tabel parents atau tabel ck-nya. Ini kan masih. Query-nya kan yang ini ya, sama. Tinggal kita execute. Oke, sukses sekarang. Kita lihat di tabelnya. Sudah hilang. Nah, jadi gitu. Itu tadi contoh penerapan dari restrict-nya. Nah, kemudian selain delete, kita juga punya namanya query select. Misalnya kita ingin mengambil data atau menampilkan suatu data dari tabel tertentu. Nah, misalnya, ini tabel trans ya, kita balik lagi. Nah, misalnya kita akan menampilkan seluruh data yang ada di tabel transaksi ini. Kita bisa menggunakan query select. Jadi, query-nya select. Ini kan ada beberapa kolom ya di tabel trans. Ada kolom ID trans, ID pelanggan, ID CK, kolom tanggal, harga, dan juga status. Nah, kita akan menampilkan semua kolom data dari semua kolom ini. Jadi, select, kemudian bintang, from, nama tabelnya, yaitu tabel trans. Sudah, langsung kita execute. Nah, ini akan tampil ya, data-data yang ada dalam tabel trans. Nah, tadi kan tabel trans ada yang 00 ini. Nah, itu tidak akan tampil di sini. Karena dia tidak isi datanya, sudah kosong. Nah, kemudian, misal kita ingin hanya menampilkan ID-nya saja, ID trans, tanggal, harga, dan status. Jadi, kita bisa menggunakan query seperti ini. Select. Kita sebutkan kolom-kolom yang akan ditampilkan. Itu ada ID trans, misalnya, koma, apalagi, tanggal. Kemudian harga, dan status. Status from, dari mana kita akan menampilkan ini dari tabel trans. Oke, kita execute. Nah, yang akan tampil hanya ini aja. ID transnya, tanggal, harga, dan status yang kita minta di sini, di query-nya. Nah, misalnya kita ingin sekarang menampilkan kolom-kolom ini, tapi datanya yang mengkhusus. Misalnya datanya yang statusnya bond, kita akan nampilkan itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan query seperti ini. Ini copy dulu sama kita tambahkan parameter atau where, penentu kondisinya. Where harga, status ya, kita gunakan status. Where status sama dengan bond misalkan. Kita akan menampilkan ID trans, tanggal, harga, status, yang mana statusnya itu bond. Execute. Nah, ini yang bond-bond aja akan tampil nih statusnya, data-datanya. Nah, seperti itu. Jadi where-nya juga sama, tadi bisa, misalnya bisa tambahkan and atau tambahkan or. Begitu untuk penggunaan select. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan query aggregation. Nah, query itu seperti order by, sum, min, count, dan sebagainya. Nah, kita akan coba itu. Nah, untuk query-query ini nanti akan dikombinasikan dengan query select. Nah, jadi seperti apa? Kita coba di sini ya. Yang pertama, kita akan coba order by. Saya akan jalankan dulu query-nya, nanti akan saya jelaskan. Jadi, query-nya itu select coba kita jalankan dulu. Apa yang akan muncul? Nah, jadi yang muncul seperti ini. Nah,
Jadi, order by ini adalah query untuk mengurutkan data sesuai dengan yang kita minta. Jadi, di sini awalnya select. Pilih datanya dari semua kolom ya, semua kolom ID trans, ID pelanggan, dan semuanya dari tabel transaksi. Kemudian tampilkan datanya berurutan atau order by berurutkan berdasarkan ID transaksinya secara descending atau dari besar ke kecil. Nah, di sini kan tampilkan di semuanya data-datanya, kolomnya juga semuanya. Nah, tampilan data ini diurutkan berdasarkan ID trans-nya. ID trans-nya diurutkan dari besar ke kecil, dari 4, 3, kemudian 2. Kalau kita kembali, kita lihat tabel sebelumnya. Nah, di sini kan urutan datanya tidak seperti yang ini ya. Kita lihat nih, dari ID trans-nya, ini 2 dulu, 3, kemudian 4. Nah, di sini di hasilnya itu diurutkan dari besar ke kecil, ID trans-nya. Jadi, yang lainnya juga mengikuti. Jika ID trans-nya 4, maka data yang lainnya juga yang ID trans-nya 4 di sini. Nah, 4 kan 1, oke, itu lanjut semuanya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa menampilkan beberapa kolom yang kita inginkan aja. Misalnya, select ID trans, tanggal, harga, dan status from tabel transaksi, order by, soalnya dari harganya, order by harga secara ascending dari kecil ke besar. Nah, munculnya seperti ini. Jadi yang kita minta adalah ID trans, tanggal, dan harga, ID trans, tanggal, harga, dan status juga. Order by diurutkan berdasarkan harga dari kecil ke besar. Diurutkan berdasarkan harganya nih. Dari kecil ke besar. Harganya 6.000 yang lebih kecil, kemudian 9.000, 12.000. Seperti itu penggunaan order by-nya. Nah, order by juga bisa kita kombinasikan dengan where. Jadi query-nya seperti ini. Kita select semua aja. From. Nah, where dulu. Kita ketik where dulu, baru nanti order by-nya. Where misalkan harganya kurang dari 12.000, kemudian order by. Berdasarkan apa nih kita akan mengurutkan? Berdasarkan misalnya ID pelanggan. Secara apa? Secara candy misalnya. Dari kecil ke besar. Jadi yang diurutkan itu nantinya akan harganya itu yang lebih kecil daripada 12.000, itu 9.000 dan 6.000. Itu akan diurutkan. Jadi seperti apa? Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Harganya yang kecil dulu, harganya yang kurang dari 12, diurutkannya berdasarkan ini. ID pelanggannya. ID pelanggannya kan dari kecil ke besar nih. Coba kita lihat tabel sebelumnya. Nah, kalau misalnya tidak isi where, tanpa where, ini akan jadinya seperti ini nih. Copy saya. Tanpa where. Nah, kan seperti itu 12 ini juga ikut. Tapi kalau dengan where, itu 12-nya nggak ikut. Karena ada parameter penentunya. Nah, seperti ini. Ini juga diurutkan. Nah, kalau di sini kan, kalau diurutkan secara manual aja, tanpa order by ascending, harusnya 9.000 dulu ya, baru 6.000. Tapi di sini karena secara ascending, yang ini kan ID pelanggannya 1, baru 2. Jadi pas nih. Sebenarnya kalau misalnya di sini 6.000, kita buat, saya ubah. Ini saya buat 9.000.
Ini kita jalankan nih query-nya yang ini, yang ada where-nya. Nah, ini bakal 9.000 duluan yang kelihatan, karena pengurutannya itu sesuai dengan ID pelanggannya. Bukan pengaruh dari harganya. Pengaruh harganya cuma dia yang mana yang mau diurutkan, gitu. 12-nya kan nggak ikut di sini. Keluarnya harga kurang dari 12. Nah, seperti itu penggunaan order by. Ini saya ubah dulu ya lagi. Oke. Nah, selain order by juga ada yang namanya count. Count itu nanti kita akan menghitung data yang ada, jumlah data yang ada. Nah, jadi query-nya seperti ini. Count, kemudian kurung apa yang akan kita hitung datanya. Misalnya ID trans-nya. From tabel trans. Coba kita jalankan. Nah, akan muncul 3. Kenapa 3? Jadi, yang dihitung adalah data-datanya. Ini kan ada 1, 2, 3 data-datanya kan. Jumlah baris datanya itu yang dihitung. Bukan 2 tambah 3 tambah 4, bukan seperti itu. Kemudian di sini kan ada lagi nih, masih ada tabel yang ini, tapi dia nggak hitung karena dia memang tidak isi data atau kosong. Jadi yang hitung hanya yang terisi data. Datanya ada 3 kan. Nah, makanya di sini muncul resultnya 3. Misalnya sekarang kita gunakan where. Ini juga bisa dikombinasikan dengan where count ini. Where misalnya status ya, sama dengan bond. Jadi bakal dihitung ID trans-nya yang statusnya bond itu berapa ada datanya. Nah, ada 2, benar kan? Ada 2 nih, yang bond, ID trans-nya ada 2. Seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini nih kita buat. Tambahkan lagi ingin menampilkan misalnya ID pelanggan. Jadi kita akan menghitung data di ID trans dan juga ID pelanggan. Nah, di sini count-nya untuk ID trans benar 3. Benar kan 3. Sedangkan untuk ID pelanggan itu munculnya 1. Sedangkan di sini harusnya juga 3. Nah, jadi untuk count itu hanya bisa dieksekusi untuk 1 kolom. Jadi hanya ID transnya bisa dieksekusi dengan baik ini, dia datanya bakal nggak valid. Seperti itu. Nah, coba sekarang kita isikan di sini spasi antara count dan tanda kurungnya, itu dia bakal error. Nah, bakal muncul error. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan count. Di sini tuh dia benar-benar tidak boleh ada spasi antara count dan tanda kurungnya. Nah, baru. Oke, setelah itu ada selain count ada sum. Sum itu kan menjumlahkan. Kalau tadi count itu menghitung data-datanya, berapa jumlah datanya, kalau sum itu menghitung nilai dari data tersebut. Kita coba ya. Jadi query-nya select sum. Ini sama nih kayak count. Dia hanya bisa menghitung 1 kolom dan dia sangat sensitif dengan spasi. Jadi nggak boleh ada spasi nih antara kurung dan sum. Soalnya kita akan menghitung harganya. From tabel trans.
27.000. Ini tambahkan semua. 9.000 tambah 12.000 tambah 6.000. Jadi seperti itu untuk penggunaan sum. Sum juga bisa kita kombinasikan dengan where. Misal, tambahkan where status sama dengan bond. Jadi harus tambahkan kan 9.000 dan 6.000 aja. Nah, jadi 15.000. Benar. Nah, kemudian ada namanya min. Min itu nanti dia akan memilih data yang paling minimum nilainya dari yang kita minta. Jadi query-nya select min kurung buka, hanya satu kolom aja yang bisa dieksekusi, dan ingat untuk tidak menggunakan spasi antara tanda kurung dan min. Soalnya kita akan mencari min dari harga. From tabel trans. Nah, yang minimum kan 6.000, benar. Ini yang paling minimum. Sini juga bisa kita pakai where. Misalnya where-nya where harga lebih besar. Lebih besar dari 6.000. Oke, kita coba. Nah, jadi yang minimum kan 9.000 jadinya. Jadi, dia akan mencari nilai minimum dari harga yang harganya tersebut kurang dari 6.000. Jadi, antara 9.000 dan 12.000. Nah, yang minimum itu adalah 9.000. Seperti itu. Selain min, juga ada max. Max sama nih penggunaannya. Query-nya juga select max. Kita mau cari apa? Misalnya ID trans-nya. From tabel trans. Nah, 4. Yang maksimal nilainya di sini adalah 4 di ID trans. Nah, di sini juga sama, bisa menggunakan where. Tinggal kita tambahkan aja nih where. Where misalnya status sama dengan bond. Nah, tetap 4 karena kan di sini yang bond ID-nya 2 dan 4. Yang maksimum adalah 4. Jadi tetap saja 4. Nah, selanjutnya ada mencari rata-rata atau average. Untuk query-nya sama, select average. Terus, apa yang akan kita rata-ratakan? Misalnya harganya. From tabel trans. Nah, itu rata-ratanya. Juga bisa tambahkan where di sini sama seperti tadi. Where misalkan status sama dengan bond. Nah, itu rata-ratanya. Jadi yang statusnya bond aja yang rata-ratakan. Ini dan ini. Gitu. Nah, untuk penggunaan pencarian average atau rata-rata, max, min, sum, dan juga count itu hanya bisa untuk mengeksekusi satu kolom. Jadi yang dalam kurungnya aja ini bisa dieksekusi dengan baik. Tadi, kan sempat tuh yang menambahkan ID pelanggan. Itu datanya tidak valid kan? Nah, seperti itu. Kemudian, di sini juga antara count
dengan tanda kurung itu tidak boleh ada spasi. Begitupun sum, min, max, dan juga average. Oke, selanjutnya kita akan mencoba penggunaan query distinct. Distinct ini fungsinya untuk menampilkan data pada suatu kolom secara unik. Jadi, penampilan datanya tidak ada duplikasi atau redundansi atau pengulangan, meskipun nanti ada data yang sama. Nah, langsung saja coba kita ke query-nya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi, kita menggunakan query select distinct. Kemudian kita sebutkan kolom yang mana akan kita tampilkan. Contohnya, ID pelanggan. From tabel CM akan masuk. Coba dulu kita buka ini tabel CM-nya. Nah, ini kan ID pelanggannya. Kemudian kita execute query yang ini. Nah, akan tampil 1, 2, dan 3. Nah, kenapa demikian? Karena ini kita lihat dulu ke tabel CM-nya. Nah, padahal sini ada banyak kan? Ada 1, 2, 1, dan 3. Tapi yang tampil hanya 1, 2, dan 3. Nah, jadi fungsi distinct ini adalah menampilkan ID pelanggan yang unik. Jadi, jika ada dua data yang sama, itu tidak akan ditampilkan 2, tapi hanya ditampilkan 1. Jadi, tidak ada duplikasi atau redundansi. Nah, 1, kan ini ada 2. Di result, itu hanya ditampilkan 1 saja. Nah, jadi satu yang ini, yang di bawah ini, tidak akan ditampilkan lagi. Hanya satu yang ini, 2, dan juga 3. Nah, jadi seperti itu penggunaan distinct. Kemudian selanjutnya ada lagi query, yaitu group by. Group by ini adalah untuk mengelompokkan data. Mengelompokkan data sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi query-nya itu select, kita akan mengelompokkan ID CM misalnya. Dari from tabel CM group by berdasarkan quantity misalnya. Nah, jadi kita akan mengambil ID CM dari tabel CM yang dikelompokkan nanti berdasarkan kuantitinya. Kita coba dulu execute. Nah, akan tampil 1, 2, dan 4. Nah, kita lihat lagi ke tabel CM. ID CM kan di sini ada banyak. 1, 2, dan 3, dan 4. Tapi yang ditampilkan hanya 1, 2, dan 4 saja. Nah, jadi group by ini kan berdasarkan quantity atau quantity yang ini. Nanti dia akan dikelompokkan. Nah, di sini kan kuantitinya ada yang sama, itu ada 2. Ini dan ini. Itu sama. Jadi dia akan dikelompokkan jadi 1. Nah, makanya yang tampil hanya ID 1, ID 2, dan ID 3. ID 2 yang ini, dan ID yang 4 ya, 4. Yang ini. Sedangkan ID yang 3 tidak ditampilkan, karena ini sama-sama 2 dengan yang ini, kuantitinya, jadi dia sudah dikelompokkan jadi 1. Jadi yang ditampilkan hanya ini saja. Istilahnya ini dikelompokkan berdasarkan quantity. Untuk menampilkan ID CM-nya, itu dikelompokkan berdasarkan quantity. Begitu. Nah, nanti misalnya menambahkan lagi di sini yang baru, ID CM yang baru misalnya 5. Kemudian di sini kuantitinya kita buat 3. Maka yang tampil juga akan sama, yaitu 1, 2, dan 4. Kenapa yang kita tambahkan tadi 5 itu di sini tidak tampil? Karena kuantitinya sama-sama 3 kan tadi saya tambahkan. Nah, begitu. Untuk group by ini juga bisa dikombinasikan dengan sum. Nah, contoh query-nya seperti ini. Select sum. Soalnya ID CM-nya akan kita tambahkan from tabel CM. Group by
Sebenarnya group by ini bisa dengan apa saja, bisa group by berdasarkan ID pelanggan, ID CM. Di sini saya menggunakan quantity ya, kita coba. Nah, kita execute, maka akan tampil 4, 2, dan 4. Nah, kita lihat lagi ke tabel CM. Nah, di sini kan kita kelompokkan berdasarkan quantity. Quantity yang sama itu ada ini dan ini, yaitu sama-sama 2. Jadi, karena yang dijumlahkan adalah ID CM, jadi ID CM yang memiliki quantity sama itu akan dijumlahkan, yaitu 1 dan 3. Maka, di sini hasilnya 4, 1 ditambah 3. Kemudian, di sini hasil yang kedua adalah 2. Nah, di sini, di tabel CM, yang kuantitinya 3 itu cuma ada 1. Yang ID-nya 2. Maka di sini tetap 2. Dan yang terakhir, di sini, yang kuantitinya 4 itu juga hanya ada 1. ID CM-nya adalah 4. Maka di sini juga 4. Nah, seperti itu. Jadi, intinya yang ditambahkan adalah ID CM berdasarkan quantity yang sama. Nih, quantity kan sama. Jadi ID CM yang ini ditambahkan. Begitu. Oke, selanjutnya kita ke join. Selain group by juga ada join. Join ini query untuk menggabungkan beberapa kolom dengan kolom yang ada di tabel yang lain gitu. Misalnya, kita akan menggabungkan kolom-kolom yang ada di tabel pelanggan dengan kolom yang ada di tabel transaksi. Nah, dalam join ini biasanya digunakan untuk menggabungkan kolom-kolom pada suatu tabel-tabel yang memiliki hubungan atau relasi gitu. Nah, antara tabel pelanggan dan tabel transaksi itu ada relasinya, ada hubungannya. Nah, di sini ada ID pelanggannya kan. Nah, jadi query-nya seperti ini. Select, kemudian nama tabel yang akan kita gabungkan, yaitu tabel trans. Kita buat tabel pelanggan dulu. Tabel pelanggan, kolom apa yang akan kita gabungkan? Kita ketik di sini, sebelum itu dot dulu. Nah, di sini kan ada nih nama-nama kolom di tabel pelanggan. Saya akan menggabungkan ID pelanggannya. Kita ketik ID pelanggan. Kemudian koma. Saya akan menggabungkan lagi kolom di tabel pelanggan namanya. Kita ketik lagi tabel pelanggan. Dot nama. Kemudian di tabel transaksi. Saya akan menggabungkan dengan tabel transaksi, koma, kita buat tabel transaksi, kemudian kolom yang mana akan kita gabungkan. Saya akan menggabungkan kolom ID transnya. Nah, sudah, kemudian koma, dari tabel ID, dari tabel transaksi lagi, saya akan menggabungkan harganya, kolom harga. Kemudian di tabel transaksi lagi, yang kolomnya status. Nah, sudah seperti itu. Kemudian from. Saya buat di bawahnya from tabel yang akan kita gabungkan, yaitu ada tabel pelanggan. Kemudian kita buat inner join di bawahnya ya. Inner join dengan tabel yang mana akan kita gabungkan, yaitu tabel trans. Nah, kemudian on di sini kita buat hubungan relasinya, yaitu primary key dan foreign key-nya. Nah, di sini di tabel transaksi ID pelanggan menjadi foreign key. Jadi kita tulis di sini on tabel pelanggan dot ID pelanggan
yang menjadi primary key pada tabel pelanggan, kemudian sama dengan tabel trans, dan yang jadi primary yang memiliki hubungan dengan tabel pelanggan ini, yaitu ID pelanggan. Nah, sudah. Sekarang coba kita execute. Oke, maka akan tampil seperti ini. Jadi yang kita gabungkan antara tabel pelanggan dengan tabel trans, yaitu adalah kolom ID pelanggan dari tabel pelanggan, kolom nama dari tabel pelanggan, kemudian kolom transaksi, ID transaksi dari tabel transaksi, kolom harga dari tabel transaksi, dan kolom status dari tabel transaksi sesuai dengan yang kita ketik di sini. Kemudian from tabel pelanggan, dari tabel pelanggan dan akan digabungkan dengan tabel transaksi. Ini untuk menentukan hubungannya. Nah, kalau kita lihat di tabel pelanggan, itu sebenarnya ada banyak nama. Banyak kan, ada Iwan dan juga Widi. Tapi, saat penggabungan di sini, saat kita menggabungkan tabel pelanggan dan tabel transaksi, yang ada namanya hanya Rani, Jaya, dan juga Budi. Iwan dan Widi itu tidak ada namanya. Nah, kenapa? Karena ketika kita menggabungkan menggunakan inner join, data yang tampil itu adalah data yang sama-sama ada di tabel pelanggan, juga di tabel transaksi. Nah, kita lihat tabel transaksi. Di tabel transaksi hanya ada tiga data. Dan ini tidak ada ID dari Widi ataupun Iwan. Makanya yang tampil hanya ini saja. Inner join itu untuk menggabungkan data, kemudian akan ditampilkan data yang sama-sama ada di antara kedua tabel yang digabungkan itu. Nah, selain inner join, ada juga left join dan right join. Query-nya ini saya masih sama pakai ini, hanya kita ganti saja join-nya. Kita coba ya. Ini coba saya gunakan left join. Kita execute. Nah, di sini akan muncul Iwan dan Widi. Tapi, data kolom tabel transaksi ini akan nol. Kenapa? Karena di tabel transaksi, Iwan dan Widi tidak melakukan transaksi. Jadi, datanya di tabel transaksi itu tidak ada. Makanya di sini ditulis nol. Nah, kenapa ini tampil? Karena kita menggunakan left join. Nah, begini. Ini saya pindahkan dulu sini. Lebih mudah kita melihat. Nah, ketika kita menggunakan left join, tabel yang menjadi patokan adalah tabel yang berada di sebelah kiri sebelum kita mengetikkan left join, yaitu tabel pelanggan. Jadi, apapun data yang ada di tabel pelanggan itu akan tetap ditulis, tetap ditampilkan, yaitu Iwan dan Widi ini. Nanti tabel trans akan mengikuti walaupun dia tidak ada. Nah, maka itu di sini ditulis nol. Nah, kalau kita menggunakan right join, hasilnya akan seperti ini. Ini ganti jadi right. Nah, datanya akan sama seperti inner join. Kenapa? Karena di sini tabel transaksi kan hanya ada 3 data, tidak ada yang lebih. Dan semua itu, data transaksi ini, ada di tabel pelanggan. Jadi semua tetap sama. Nah, sebenarnya kalau di sini misalnya tabel transaksi ini, ada data baru, dan data tersebut tidak tercatat di tabel pelanggan, transaksi dari pelanggan itu tidak tercatat di tabel pelanggan gitu, itu di sini akan muncul di ID trans, harga, dan status akan muncul, tapi di kolom ID pelanggan dan nama itu tidak akan muncul atau nol seperti tadi. Nah, jadi ketika menggunakan right join, yang menjadi patokan untuk tabel yang muncul itu datanya adalah ini, yang ada di sebelah kanan tulisan right join, yaitu tabel transaksi.
karena tabel transaksinya cuma ada 3 ini datanya, atau sudah semua, jadi di sini ya sama saja hasilnya. Begitu. Nah, selain itu saya juga punya query alias atau as. Nah, jadi query-nya itu seperti ini. Nah, fungsinya itu sebelumnya untuk menampilkan nama yang berbeda ketika kita ingin menampilkan suatu kolom. Nah, langsung saja ke query-nya. Menggunakan select, kemudian tuliskan nama kolom yang akan ditampilkan, yaitu contohnya ID pelanggan. Nah, ini ya tabelnya. ID pelanggan, alias, menggunakan as. Kita ingin menampilkan ID pelanggan ini sebagai ID pel misalnya. From tabel pelanggan. Nah, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Nah, di sini nama dari ID pelanggan akan berubah jadi ID pel. Seperti yang kita tuliskan di sini di query-nya. Nah, ini tidak akan merubah nama dari tabel sebenarnya. Ini hanya alias ketika kita ingin menampilkannya saja. Jadi tidak akan berpengaruh pada tabel yang asli gitu. Hanya ketika menampilkan saja. Itu fungsi as. Kemudian yang kedua ada like. Yang terakhir nih. Fungsi like langsung saja ya. Saya akan jelaskan setelah kita execute query-nya. Jadi seperti ini. Select. Kemudian soalnya kita akan menampilkan nama from tabel pelanggan. Where, kita menggunakan where di sini. Where nama like. Nah, itu kita isikan like. Kemudian titik 1 i send. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, di sini akan muncul Iwan. Kenapa munculnya Iwan? Nah, karena ketika di sini ada parameter, kita akan mengambil atau munculkan nama dari tabel pelanggan, di mana namanya tersebut ada inisial I-nya. Ada inisial I di bagian awal namanya. Maka akan muncul Iwan. Coba kita lihat tabel pelanggan. Nah, yang namanya ada I di depannya itu cuma Iwan. Jadi Iwan yang muncul. Nah, selanjutnya coba kita masih menggunakan query ini, tapi letak tanda persennya berbeda. Coba kita letakkan di depan. Nah, maka akan muncul Budi, Rani, dan Widi. Nah, jadi query yang ini, yang persennya ada di depan I, itu akan memunculkan nama-nama pelanggan yang huruf namanya ada huruf I di belakangnya. Jadi akan muncul Budi, Rani, dan Widi. Sini, begitu kan? Nah, Iwan ini nggak ada huruf I-nya di belakangnya. Jaya juga nggak ada. Nah, kemudian soalnya persennya ada di kedua tempatnya. Di depan dan juga di belakang. Dijalankan. Nah, kan muncul Budi, Rani, Iwan, dan Widi. Itu kenapa? Karena query yang ini, yang persennya ada 2 di depan dan di belakang ini, itu dia akan memunculkan nama pelanggan yang namanya ada huruf I-nya. Entah di depan, di belakang, atau di tengah, itu akan dimunculkan nama-namanya. Nah, kita lihat ke tabel pelanggan, yang tidak ada huruf I-nya cuma nama Jaya aja. Makanya Jaya tidak muncul. Budi, Rani, Iwan, dan Widi ada huruf I-nya, makanya dia ada tampil. Nah, seperti itu. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai query pada database serta penerapannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada video ini. Dan saya akhiri dengan terima kasih.